Di sebuah desa kecil di Karangasem, Bali, pada zaman dulu di mana keheningan pegunungan menyatu dengan gemuruh lautan, berdiri sebuah pura yang dipercaya penuh keajaiban. Pura Tapsai, tempat orang-orang datang dengan harapan kecil, seringkali menjadi saksi hidup seseorang berubah secara tak terduga. Adalah seorang pemuda bernama Wayan yang tanpa menyangka menemukan jalan hidupnya setelah satu sembahyang sederhana di pura itu. Wayan adalah pemuda sederhana dari sebuah desa kecil di Karangasem. Lahir dalam keluarga petani yang hidup pas-pasan, ia terbiasa menjalani hari-harinya dengan bekerja keras di sawah bersama ayahnya. Hidup mereka tak mewah, tapi cukup. Meski begitu, Wayan sering merasa bahwa hidupnya seperti terjebak di jalan buntu. Apakah ini takdirku? Hidup di desa tanpa mimpi besar. Pikirnya sambil menatap langit sore yang berwarna jingga. Pada suatu hari, kabar tentang Pura Tapsai mulai berhembus di desa. Orang-orang mengatakan bahwa pura tersebut bukan sekadar tempat sembahyang biasa. Banyak yang percaya, doa yang dipanjatkan di sana seringkali membawa keajaiban, pekerjaan, rezeki melimpah, bahkan perubahan besar dalam hidup. Seorang tetangganya yang pedagang kain pernah mengaku usahanya melejit setelah berdoa di sana. Meski kisah-kisah itu terdengar indah, Wayan tidak terlalu mempercayainya. Mungkin hanya kebetulan, pikirnya. Namun badai kehidupan mulai menguji keluarganya. Musim panen kali ini gagal total. Kekeringan yang melanda sawah membuat keluarga Wayan kesulitan mencukupi kebutuhan. Ayahnya yang biasanya tegar kini sering duduk termenung di bawah pohon besar di depan rumah mereka. Melihat itu, hati Wayan tak tahan. Malam itu, saat bulan purnama menerangi desa, Wayan merenung di beranda rumahnya. Jika benar pura itu bisa membawa keajaiban, apa salahnya mencoba? Aku tidak punya apa-apa untuk kehilangan, gumamnya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Pura Tapsai keesokan harinya. Dengan membawa sesajen sederhana, buah-buahan dan canang sari, Wayan melangkah menuju pura dengan harapan kecil di hati. Pura Tapsai berdiri megah di tengah rerimbunan pohon yang lebat. Udara di sana terasa berbeda, tenang dan suci, seperti ada energi tak kasat mata yang melingkupinya. Saat Wayan melangkah ke dalam, suara gemericik air dari mata air suci menyambutnya, membawa ketenangan yang tak biasa. Di depan altar utama, Wayan bersimpuh. Tangannya yang gemetar memegang dupa, sementara hatinya bergetar oleh doa-doa yang ia panjatkan. Tuhan, aku tidak meminta banyak. Tolonglah keluargaku. Jika ada jalan untuk mengubah hidup kami, aku akan berusaha keras. Aku hanya ingin melihat keluargaku bahagia, bisiknya pelan. Tiba-tiba, hembusan angin lembut menerpa wajahnya. Daun-daun di sekitar pura bergoyang pelan, seolah menyambut permohonannya. Ketika Wayan membuka mata, seorang pria tua berpakaian adat berdiri di dekatnya. Nak, doa itu seperti benih. Apa yang kau tanam dengan ketulusan akan tumbuh menjadi keberkahan, kata pria itu dengan senyum lembut. Sebelum Wayan sempat bertanya lebih jauh, pria itu menghilang dalam kerumunan. Wayan pulang ke rumah dengan perasaan bercampur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Ia hanya bisa berharap bahwa doanya didengar. Beberapa hari setelah sembahyang di Pura Tapsai, kabar tak terduga datang. Ada proyek pembangunan jalan di kabupaten lain yang sedang mencari tenaga kerja. Wayan, yang biasanya ragu untuk mencoba hal baru, kali ini memberanikan diri. Ia melamar pekerjaan itu dan, tanpa diduga, diterima. Meski hanya sebagai pekerja biasa, pekerjaan itu memberi penghasilan yang cukup untuk membantu keluarganya. Namun nasib baik tidak berhenti di situ. Dalam proyek tersebut, Wayan dikenal sebagai pekerja yang ulet dan jujur. Seorang mandor proyek melihat potensi dalam dirinya. Wayan, kamu punya semangat yang luar biasa. Kalau kamu mau belajar, aku bisa mengajarkanmu menjadi lebih baik, kata mandor itu suatu hari. Tanpa berpikir dua kali, Wayan menerima tawaran tersebut. 2 tahun berlalu dengan cepat. Dari seorang pekerja biasa, Wayan kini menjadi mandor di proyek-proyek besar. Gajinya meningkat, dan ia mampu mengirimkan uang lebih banyak untuk keluarganya. Meski kesibukannya bertambah, Wayan selalu menyempatkan diri untuk kembali ke Pura Tapsai setiap kali ia pulang ke Karangasem. Ia bersembahyang, kali ini bukan untuk meminta, melainkan untuk berterima kasih. Nama Wayan mulai dikenal di komunitasnya. Ia tidak hanya sukses dalam pekerjaannya, tetapi juga memulai bisnis kecil di bidang konstruksi. Dengan dedikasi dan kejujurannya, bisnis Wayan berkembang pesat. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu pengusaha muda yang disegani. Namun Wayan tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia sering kembali ke desanya untuk berbagi rezeki.
Wayan membantu memperbaiki pura-pura yang rusak, mendanai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi pemuda di desanya. Namun ada satu pertanyaan yang selalu menggelayuti pikirannya. Siapa pria tua di Pura Tapsai itu? Apakah ia hanya kebetulan atau bagian dari keajaiban Tuhan? Kesuksesan yang diraih Wayan bukanlah hasil instan. Ia bekerja keras, belajar dari setiap pengalaman, dan tak pernah lupa akan doa-doanya di Pura Tapsai. Namun semakin besar kesuksesan yang ia capai, semakin sering bayangan pria tua di pura itu muncul dalam pikirannya. Siapakah dia? Mengapa kata-katanya terasa begitu kuat, seakan meramal masa depan Wayan? Suatu malam, ketika Wayan sedang duduk di teras rumahnya, menikmati angin sepoi yang membawa aroma sawah, ia mendengar suara samar. "Wayan!" Panggilan itu begitu lembut, seperti bisikan yang berasal dari hati. Ia menoleh, tetapi tak melihat siapapun. Hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena suara itu mengingatkannya pada pria tua di Pura Tapsai. Apakah ini pertanda? Pikirnya. Hari itu, Wayan memutuskan untuk kembali ke pura. Kali ini bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk menutup babak perjalanan hidupnya dengan penuh keikhlasan. Saat Wayan tiba di Pura Tapsai, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga sesajen yang segar. Di depan altar, Wayan bersimpuh, menundukkan kepala, dan mulai berdoa. "Tuhan, terima kasih atas segala berkah yang Kau berikan. Aku tak pernah menyangka, hidupku yang dulu penuh keterbatasan kini penuh dengan makna. Aku datang ke sini bukan untuk meminta, tetapi untuk menyerahkan rasa syukurku sepenuhnya." Ketika ia membuka mata, bayangan seorang pria berdiri di hadapannya. Itu pria tua yang sama, dengan senyum lembut dan tatapan penuh kebijaksanaan. Namun kali ini, pria itu tidak hanya menyampaikan pesan singkat. Ia berbicara dengan suara yang lebih tenang, seolah ingin memastikan Wayan mendengarnya dengan jelas. "Wayan, setiap langkah yang kau ambil adalah jawaban atas doamu. Pura ini tidak memberimu keajaiban, tetapi memberimu ruang untuk menyadari kekuatan dalam dirimu. Hidup bukan tentang apa yang kau dapatkan, tetapi tentang apa yang kau berikan kepada sesama. Teruslah berbagi, karena itulah makna sejati dari keberkahan." Wayan terpaku. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Tapi kali ini, Wayan tidak merasa bingung. Ia merasa tenang, seolah semua pertanyaan dalam hatinya telah terjawab. "Keajaiban itu nyata," kata Wayan suatu hari kepada anak-anak. Tapi keajaiban hanya terjadi pada mereka yang percaya dan bekerja keras untuk mencapainya. Tahun-tahun berlalu, dan Wayan menjadi sosok yang dihormati di desanya. Ia tidak hanya dikenal sebagai orang sukses, tetapi juga sebagai seseorang yang murah hati dan peduli pada sesama. Setiap kali ada upacara di Pura Tapsai, Wayan selalu hadir, membawa keluarganya untuk bersembahyang dan mengingatkan mereka akan pentingnya rasa syukur. Di usia senjanya, Wayan menatap keluarganya dengan senyum hangat. Ia tahu hidupnya telah berarti, dan semua itu dimulai dari sebuah doa sederhana di Pura Tapsai. Kisah Wayan mengajarkan kita bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakuler. Terkadang, keajaiban adalah keberanian untuk melangkah, keyakinan pada doa, dan kerja keras yang tak kenal lelah. Hidup ini adalah tentang memberi, bukan hanya menerima. Ketika kita berbagi keberkahan dengan orang lain, keberkahan itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga.